Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 747 Seseorang yang dikenal. Setelah melihat informasi kartu keanggotaan Nathan dan saldo di kartu keanggotaan, manajer cantik itu tersenyum dan bertanya pada Nathan, "Tuan Nathan yang terhormat, layanan apa yang Anda butuhkan?" "Tolong bukakan ruangan di layanan ruangan langit 1, kata Nathan ringan. Pelayanan di Paradise Club dibagi menjadi 4 jenis, langit, bumi, bulan dan bintang. Dan di setiap jenis pelayanan, terdapat 5 ruangan. Layanan ruangan langit adalah pelayanan yang terbaik, sedangkan layanan ruangan bumi lebih buruk dibandingkan dengan langit. Tentu saja, banyak orang yang memilih layanan ruangan langit. Manajer cantik itu berkata tanpa daya, "Maaf Tuan Nathan, layanan ruangan langit sudah penuh, jadi sekarang layanan ruangan langit tidak ada sama sekali." "Karena tidak ada layanan ruangan langit, kalau begitu bukakan layanan ruangan bumi." Nathan awalnya berencana untuk membuka layanan ruangan langit, tetapi karena sudah penuh, dia harus memilih layanan ruangan bumi. "Maaf, Tuan Nathan, layanan ruangan bumi juga sudah penuh." Manajer cantik itu menatap Nathan dan menunjukkan senyum manis. Pada saat ini, manajer mengenakan seragam hitam dan stoking hitam di kaki putihnya yang jenjang. Manajer cantik itu jelas lebih seksi dan lebih berwibawa daripada pelayan yang pernah melayani Nathan sebelumnya. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Nathan. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada manajer cantik itu, "Apa masih ada ruangan yang tersisa?" Manajer cantik itu melihat sekilas ke komputer di depannya dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Tuan Nathan, kami hanya memiliki satu ruangan jenis layanan ruangan bintang dan hanya tersisa ruangan yang terakhir. Jika Anda mau, saya dapat membukanya untuk Anda sekarang." "Baiklah, aku akan memesan ruangan itu." Mata Nathan memancarkan sedikit ketidakberdayaan, tapi dia tetap mengangguk dengan lembut. Meskipun itu hanya ruangan jenis layanan ruangan bintang, itu lebih baik daripada tidak ada ruangan. Begitu tidak ada ruangan, mereka harus pergi dan Nathan akan sangat malu di depan Morgan dan Semira. Akan tetapi ketika kata-kata Nathan baru saja selesai, sebuah suara terdengar di belakang Nathan, "Bu Raisa, aku ingin ruangan jenis layanan ruangan bintang itu." Morgan merasa sedikit akrab setelah mendengar suara tersebut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, lalu perlahan melihat ke belakang. Nathan juga melihat ke belakang tanpa sadar. Kemudian dia langsung membeku di tempat dengan ekspresi sangat muram di wajahnya. Morgan bisa merasakan dari ekspresi wajah Nathan bahwa pria itu juga mengenal orang yang barusan berbicara tersebut. Hanya Semira yang terlihat bingung, karena dia tidak mengenal orang yang baru saja berbicara. Orang yang berbicara barusan tidak lain adalah Jeremy, yang sebelumnya memiliki banyak konflik dengan Morgan, yang juga merupakan pemuda yang menyukai Yura. Morgan tidak mengerti kenapa Jeremy bisa ada di sini hari ini. Pada saat ini, Jeremy mengenakan pakaian kasual sederhana, diikuti oleh sekelompok besar anak muda yang semuanya berpakaian sangat modis. Sepintas mereka bukanlah orang biasa. Hari ini adalah hari ulang tahun teman Jeremy. Paradise Club memang menjadi klub terpopuler di kota Surabaya, di mana banyak orang yang ingin datang dan melihat bagaimana mewahnya klub ini, termasuk Jeremy. Pemuda itu membawa teman-temannya ke klub tersebut untuk bersenang-senang. Saat ini, mata Jeremy memancarkan sedikit keanehan setelah melihat Morgan dan Nathan. Dia tidak menyangka bahwa kedua musuhnya ini akan bersatu. Tak perlu dikatakan tentang urusan Jeremy dan Morgan. Mereka berdua terus-menerus bertengkar karena urusan Yura. Adapun Jeremy dan Nathan, mereka berdua ternyata juga memiliki sedikit konflik. Sebelumnya, jika bukan karena hubungan baik di antara keluarga Lumintang, Jeremy pasti sudah lama mematahkan kaki Nathan. Akan tetapi, meskipun Jeremy tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Nathan, setiap kali dia melihat Nathan, dia akan mencibir dan berusaha mempermalukannya. Sementara Nathan sendiri juga merasa bahwa perselisihannya dengan Jeremy sangat memalukan, sehingga dia tidak terlalu ingin memperhatikan Jeremy. Pada saat ini, Jeremy secara alami sangat marah setelah melihat Nathan dan Morgan berkumpul. Kata-kata yang dia teriakkan tadi jelas disengaja. Dia ingin mempermalukan Nathan dan Morgan secara bersamaan. Ketika Jeremy melewati Morgan, dia menoleh dan melirik Morgan dengan ringan, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Dia mengabaikan Morgan, dan berjalan ke arah manajer cantik, dan berkata dengan wajah acuh tak acuh, "Bu Raisa, aku ingin layanan ruangan bintang itu." Nathan menarik napas dalam-dalam dan kemudian bertanya pada Jeremy dengan suara rendah, "Jeremy, apa maksudmu?" "Aku baru saja meminta ruangan itu, kamu tadi pasti mendengarnya juga, kan?" Semira berdiri di samping Morgan, mengamati semua yang terjadi dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Pada saat ini, dia sedang memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Nathan. "Maaf, aku tadi tidak mendengarmu." Jeremy menoleh dan melirik Nathan, lalu mengeluarkan kartu keanggotaannya dan menyerahkannya pada Raisa. Dia berkata sambil tersenyum, "Bu Raisa, hari ini adalah hari ulang tahun temanku. Berikan ruangan jenis layanan ruangan bintang itu padaku." "Baiklah, Tuan Muda Jeremy, tunggu sebentar." Setelah mendengar apa yang dikatakan Jeremy,
Manajer cantik berseragam seksi itu mengangguk dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil kartu keanggotaan dari Jeremy. Morgan dengan jelas melihat bahwa kartu keanggotaan yang diberikan Jeremy kepada manajer sama persis dengan kartu milik Nathan, yang menunjukkan bahwa keduanya adalah anggota kartu silver. Tidak, Nathan tidak bisa menahan diri setelah melihat adegan ini. Dia berhenti tepat di depan Raisa, lalu bertanya dengan suara pelan, "Bu Raisa, apa maksudmu? Jelas bahwa kami memesan ruangan ini dulu, kenapa kamu memberikannya untuk orang ini sekarang?" Terlihat bahwa Nathan tidak bisa lagi mempertahankan sikap baik dan lembutnya seperti tadi, dan ekspresi wajahnya pun tampak sangat marah. "Kalian memesan ruangan ini dulu." Mendengar kata-kata Nathan, Jeremy tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu menatap Nathan dari atas ke bawah, dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Nathan, apakah ini pertama kalinya kamu di Paradise Club? Siapa yang datang lebih dulu akan mendapatkan ruangan, begitu? Apa kamu pikir ini adalah warung pinggir jalan dan kita harus berdiri di sini dan mengantri?" Hahaha, semua orang tertawa ketika mereka mendengar kata-kata Jeremy. Salah satu teman Jeremy juga berkata dengan tatapan menghina, "Dasar kampungan. Apa dia pikir ini tempat makan murahan?" Mata indah Semira menatap Jeremy dengan malas dan ketidaksenangan melintas di matanya. Meskipun Semira tidak menyukai Nathan, tetapi Semira sekarang bersama Nathan dan Morgan. Jika Jeremy mempermalukan Nathan maka itu sama saja dengan dia mempermalukan Semira. Wanita seperti Semira tidak akan mengizinkan siapapun mempermalukan dirinya seperti ini. Tidak ada yang bisa mempermalukan Semira sejak kecil. Namun, Morgan menatap Jeremy dengan acuh tak acuh dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Sudah berhari-hari mereka tidak bertemu satu sama lain, tetapi Jeremy masih begitu arogan dan mendominasi, dia tidak menganggap serius siapapun. Nathan menatap Jeremy dan berteriak dengan marah, "Jeremy, apa maksudmu? Bab 748 ini milikku." Jeremy berteriak pada Nathan dengan nada yang sangat arogan, "Hehe, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Paradise Club selalu mengutamakan kualifikasi. Kualifikasiku lebih tinggi darimu. Ruangan ini milikku. Jadi berhentilah membuat masalah dan mempermalukan dirimu sendiri, Nathan." Sebaliknya, Nathan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Jeremy, apa maksudmu? Kamu kartu silver dan aku juga kartu silver. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu lebih tinggi dariku? Katakan padaku." Jika itu normal, Nathan mungkin tidak akan memperdulikan hal ini dengan Jeremy, tetapi situasi kali ini berbeda. Pertama-tama, Semira ada di sini. Jika Nathan benar-benar menyerah seperti ini, dia akan terlihat memalukan di mata Semira. Kedua, saingannya, Morgan juga ada di sini sekarang. Nathan membawa Morgan ke sini awalnya untuk membuat Morgan mengetahui kesenjangan antara dirinya dan Morgan dengan bantuan identitasnya sebagai anggota kartu silver. Jadi jika Nathan membiarkan Jeremy mengambil ruangan itu saat ini, semua rencana Nathan akan gagal, jadi tentu saja Nathan tidak akan menyerah kali ini. Hehehe, Jeremy menatap Nathan dengan senyum tipis, lalu berkata dengan wajah datar, "Nathan, apa yang kamu katakan benar. Memang benar kita berdua memiliki level kartu anggota yang sama, tapi kamu juga dari kota Surabaya, bukan? Seharusnya kamu juga tahu bagaimana aturan di kota Surabaya. Siapa yang memiliki kekuatan lebih besar, maka dialah pemenangnya. Kamu, Nathan, apakah itu kualifikasi atau koneksimu? Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Katakan padaku." Kamu, Nathan menatap Jeremy dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Sebenarnya latar belakang Nathan jauh melebihi Jeremy, tetapi Nathan biasanya relatif rendah hati, yang juga menyebabkan Jeremy memiliki ilusi bahwa Nathan lebih rendah dari dirinya. Dari fakta bahwa Nathan berani bertemu dengan seorang wanita seperti Semira pada kencan buta, dapat dilihat betapa menakutkan kekuatan keluarga Lumintang. Jeremy berkata dengan sikap penuh kemenangan pada Raisa, "Aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu sekarang. Bu Raisa, aku ingin ruangan jenis layanan ruangan bintang itu. Jika orang-orang ini ingin makan, biarkan mereka pergi ke ruangan tingkat bawah saja." Dengan merebut ruangan itu dari tangan Nathan, suasana hati Jeremy pun menjadi lebih baik. Ibarat membunuh dua burung dengan satu batu, dia sudah mencapai tujuannya untuk mempermalukan Nathan dan Morgan secara bersamaan. Setelah mendengar kata-kata Jeremy, Raisa berjalan ke arah Nathan dan berkata kepada pria itu sambil tersenyum, "Tuan Nathan, ruangan-ruangan lain di Paradise Club kami juga sangat bagus. Anda dapat membawa teman-teman Anda ke ruangan lain. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa meskipun Anda pergi ke ruangan lain, Anda akan tetap mendapatkan layanan yang sama dengan anggota silver lainnya." Ketika Nathan mendengar kata-kata Raisa, ekspresi wajahnya sangat muram. Sementara Morgan dan Semira sama-sama berdiri di sana, dan tidak berbicara. Sebenarnya Morgan juga mengetahui sesuatu tentang Paradise Club. Menurut karakter Johnson, tidak ada perbedaan antara anggota dengan level yang sama. Jika kualifikasi Jeremy lebih tinggi dari Nathan, menurut apa yang dikatakan Jeremy, maka Jeremy seharusnya bisa mendapatkan kartu anggota tingkat yang lebih tinggi. Tidak peduli siapa yang ada di dalam ruangan hari ini, itu seharusnya untuk Nathan. Namun, Morgan bisa melihat ada yang salah dengan cara Jeremy memandang Raisa, jadi keduanya pasti sudah saling kenal.
Adapun apakah Raisa ini adalah kekasih baru Jeremy, Morgan tidak tahu, tetapi keduanya pasti memiliki hubungan yang tidak biasa. Pada saat ini, Raisa sepertinya N. Kekuatan pribadinya dan memberikan ruangan tersebut kepada Jeremy. Sementara Nathan, yang merasa seolah-olah dia telah ditampar dengan keras, wajahnya tampak memerah. Pemuda itu hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena kemenangan ruangan di Paradise Club itu ada di pihak Jeremy, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Setelah melihat bahwa Nathan tidak berbicara, Raisa langsung membuka ruangan terakhir untuk Jeremy, lalu dengan hormat menyerahkan kartu keanggotaan Jeremy sambil berkata dengan lembut, "Tuan Muda Jeremy, saya telah membuka ruangan jenis layanan ruangan bintang untuk Anda, saya harap Anda dapat bersenang-senang dengan teman-teman Anda. Silakan pergi ke ruangan tersebut, Tuan Muda Jeremy." "Terima kasih, Bu Raisa. Kamu memang yang terbaik." Jeremy menatap Raisa dan tersenyum. "Sama-sama, Tuan Muda Jeremy. Memang ini yang seharusnya saya lakukan untuk Anda." Manajer cantik itu memberi Jeremy senyum ambigu dan mengedipkan mata pada Jeremy. Setelah Jeremy melihat sorot mata manajer cantik itu, dia secara alami tahu apa yang dimaksud manajer cantik itu. Namun Jeremy tidak berani terlalu kentara karena Morgan ada di sini. Dia menoleh dan berteriak pada teman-teman di belakangnya, "Oke, teman-teman, ayo kita makan malam." "Ayo." Setelah mendengar kata-kata Jeremy, teman-teman Jeremy berteriak dengan penuh semangat dan kemudian berbalik untuk pergi ke ruangan jenis layanan ruangan bintang. Ketika melewati Morgan, Jeremy tiba-tiba berhenti, melihat ke atas dan ke bawah pada Morgan dan kemudian berkata dengan nada yang sangat menghina, "Morgan, apakah tempat seperti ini bisa dikunjungi oleh gelandangan sepertimu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk makan di sini? Kalau tidak, sebaiknya kamu kembali ke Universitas Surabaya dan makan di kantin saja." Ketika Semira mendengar kata-kata Jeremy, jejak kemarahan melintas di matanya. Dia menatap Jeremy dengan melotot dan berteriak dengan marah, "Apa maksudmu?" Jeremy menoleh untuk melihat Semira, dan tercengang. Jeremy kemudian tersenyum dan bertanya pada Semira, "Wanita cantik, bagaimana jika aku membelikanmu makanan kali ini?" Semira tentu tidak akan bersikap lembut sedikit pun pada Jeremy, dan dia pun lantas berteriak dengan sangat judes, "Enyahlah." Hahaha, Jeremy hanya bisa mencibir saat mendengar kata-kata Semira, lalu berbalik dan berjalan menuju ruangan. Akan tetapi pada saat yang sama, Morgan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berteriak dengan wajah tanpa ekspresi, "Tunggu sebentar." Setelah mendengar kata-kata Morgan, Jeremy mau tidak mau tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat posisi Morgan, dan bertanya dengan nada yang sangat menghina, "Apalagi yang kamu inginkan, pria miskin?" Morgan mengabaikan ucapan Jeremy, tetapi berjalan ke arah manajer cantik itu, dan berkata dengan nada yang sangat tenang, "Aku ingin memesan ruangan itu sekarang." Manajer cantik itu memandang Morgan sebentar. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya, lalu dia berkata dengan lembut tetapi dengan ekspresi dingin di wajah cantiknya, "Tuan, ruangan itu telah dipesan oleh Tuan Muda Jeremy dan sekarang Anda hanya bisa pergi ke ruangan yang lain." "Tenang saja, Anda akan mendapatkan layanan yang sama." Morgan berkata dengan nada sangat tegas kepada manajer cantik itu, "Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku barusan berkata bahwa aku ingin memesan ruangan itu." "Morgan, apa ada yang salah dengan otakmu?" Jeremy menoleh dan menatap Morgan, lalu berkata, dengan nada menghina, "Morgan, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu tahu tempat apa ini?" Morgan memandang Jeremy, dan bertanya acuh tak acuh, "Memangnya tempat apa ini?"